Selamat siang. Sebelumnya, apakah benar ini nomor pelayanan konseling via online? Waalaikumsalam warahmatullah. Iya, siang. Maaf, ini dengan siapa ya? Oh ya, Mas, perkenalkan nama saya Renata dari Solo. Oh, baik Mbak Renata. Benar, kami melakukan layanan konseling via online. Ada yang bisa dibantu? Jadi gini, Mas, saya kebetulan sedang gusar. Saya sedang banyak masalah. Lalu disarankan oleh teman saya untuk mencari layanan konseling, untuk mencari solusi dari permasalahan saya ini. Jadi saya menghubungi pelayanan konseling via online ini. Oh, begitu. Iya, Mbak Renata. Jadi kami memang membuka layanan konseling via online. Ya, karena sedang ada pandemi COVID-19 ini, sehingga layanan konseling hanya terbatas via online saja. Baik, sebelum masuk proses konseling, bisa saya jelaskan terlebih dahulu bahwa kegiatan konseling ini akan berjalan seperti apa. Jadi kegiatan konseling ini diawali dengan mencatat data-data yang dibutuhkan dan mencatat ringkasan kasus yang dialami Mbak Renata. Mbak Renata jangan khawatir karena data-data yang kami gali hanya untuk keperluan pencatatan konseling saja dan hanya diketahui oleh saya sebagai konselor dari Mbak Renata. Karena saya terikat oleh kode etik di mana saya tidak boleh memberikan informasi kepada orang lain kecuali atas izin yang bersangkutan. Begitu. Lalu selanjutnya kita akan membuat kontrak ya Mbak. Jadi di kontrak ini bagaimana kita menyepakati apakah konseling ini akan dilakukan selama 30 menit atau 1 jam. Nah begitu. Untuk mengawali, jadi kegiatan ini akan berlangsung selama 30 menit. Apakah Mbak Renata setuju? Jika keberatan nanti bisa dikurangi durasinya. Bagaimana? Baik, Mas, saya setuju. Yang penting masalah saya bisa cepat selesai. Saya sudah sangat capek menghadapinya. Oh baik kalau begitu Mbak. Lalu di sini apa yang bisa saya bantu ya Mbak? Bisa Mbak ceritakan bagaimana permasalahan yang sedang dihadapi oleh Mbak Renata? Jadi gini, Mas, saya menikah dengan suami saya pada tahun 2012. Lalu setelah 2 tahun menikah, kami dikaruniai seorang anak laki-laki. Saat awal-awal masa itu hubungan kami sebagai suami istri dan sebagai keluarga masih harmonis dan baik-baik saja. Sampai pada akhirnya suami saya mulai berubah perilakunya kepada saya dan anak saya. Dia menjadi sering telat pulang dan sering kali bahkan tidak pulang dan beralasan lembur dan banyak kerjaan yang harus diselesaikan. Tetapi karena berulang-ulang dan sebelumnya tidak pernah seperti itu, makanya membuat saya curiga. Dan saya bertanya kepada teman kantornya. Ternyata pada hari itu dia tidak lembur, bahkan dia sering bolos. Kecurigaan saya semakin menjadi saat saya menanyakan perihal alasan mengapa ia sering pulang telat. Tapi suami saya malah memarahi dan memaki-maki saya, Mas, karena ia merasa ia mencari uang selama ini. Jadi saya tidak usah ikut campur perihal tersebut. Dan dia sering berlaku kasar kepada saya setelah kejadian itu. Oh jadi seperti itu. Saya cukup prihatin dengan perilaku suami Mbak. Jadi di sini jangan sungkan untuk mengeluarkan semua unek-unek yang Mbak Renata rasakan.
Jadi saya di sini hanya berperan sebagai konselor, bukan berarti saya tuh lebih paham akan masalah yang dihadapi oleh Mbak Renata. Tetapi kita di sini bersama-sama untuk mencari penyelesaian atas masalah yang sedang dihadapi oleh Mbak Renata. Jadi silahkan bercerita mulai dari awal sampai akhir nanti agar kita bisa mencari solusinya bersama-sama. Begitu ya Mbak ya. Lalu kalau boleh tahu, seperti apa kekerasan yang dilakukan oleh suami Mbak? Yang paling sering dia menjambar rambut saya, Mas. Lalu kadang saat emosi dia membanting semua perabotan rumah. Oh seperti itu ya Mbak ya. Oh kalau boleh tahu hanya itu apa ada lagi perlakuan kasar yang dilakukan oleh suami Mbak? Ada lagi, Mas. Waktu itu saat dia pulang ke rumah dalam kondisi setengah mabuk, dia melempar botol kaca karena tidak segera dibukakan pintu. Kejadian itu membuat saya terluka di bagian pelipis dan juga kaki saya terkena pecahan kaca. Wah mengerikan sekali ya Mbak ya. Berarti Mbak Renata merupakan istri yang sangat sabar, karena belum tentu jika saya berada di posisi yang sama seperti Mbak, saya akan kuat menjalaninya. Iya, Mas, terima kasih. Baik Mbak Renata, sama-sama. Jadi kalau boleh tahu Mbak Renata, mulai kapan ya itu perlakuan kasar suami Mbak itu mulai muncul? Semenjak 1 tahun pasca saya melahirkan, Mas, sekitar tahun 2015-2016. Oh baik-baik Mbak. Jadi saya ingin mengklarifikasi apakah benar tadi Mbak Renata menikah di tahun 2012 ya, betul ya? Iya, Mas, betul, tahun 2012. Begitu. Jadi semenjak awal pernikahan berarti belum terjadi tindakan KDRT ya Mbak ya? Baru mulai muncul ketika suami Mbak mulai kecanduan alkohol dan sering minum minuman keras. Lalu karena penasaran, Mbak lantas mencari informasi yang lebih mendetail kepada rekan kerja suami Mbak di kantor. Setelah itu, Mbak Renata mengetahui bahwa suami Mbak juga ternyata sering membolos dan tidak akan masuk kantor, betul ya? Iya, Mas, betul. Kemudian setelah Mbak menanyakan hal ini kepada suami, lantas suami malah melakukan tindakan kasar berupa penamparan dan pemukulan. Kalau boleh tahu, sudah berapa kali ya Mbak ya Mbak Renata menerima perlakuan kasar tersebut? Iya, Mas, betul. Dan untuk tindakan kasarnya saya lupa pastinya sih, Mas. Mungkin ada kalau 10 kali atau lebih. Oh, jadi seperti itu. Ya, saya turut bersedih atas perlakuan suami Mbak kepada Mbak Renata. Saya paham bahwa istri seharusnya itu diperlakukan dengan baik dan tidak secara kasar seperti apa yang dilakukan oleh suami Mbak. Karena tindakan suami Mbak adalah salah di mata hukum baik secara agama ataupun undang-undang di Indonesia. Lalu apakah suami Mbak pernah berusaha untuk memulai hubungan yang harmonis kembali dengan merujuk atau berperilaku yang baik? Tidak, Mas. Sepertinya suami saya juga menghendaki perceraian atau pernikahan kami. Jadi begitu. Lalu kira-kira apa keputusan yang akan diambil Mbak ke depannya dalam rumah tangga Mbak ini? Apakah akan tetap dilanjutkan atau Mbak memutuskan untuk menyudahi karena perilaku suami Mbak?
atau bagaimana? Mungkin dalam waktu dekat ini saya berpikir untuk mempertahankan suami saya, Mas. Karena saya memikirkan masa depan anak saya yang masih kecil. Kasihan jika harus menerima kenyataan jika orang tuanya berpisah. Pasti akan menjadi beban mental dia. Ya, semoga keputusan dari Mbak merupakan jalan yang terbaik untuk keluarga dan Mbak Renata sendiri. Saya juga menghargai keputusan Mbak. Saya harap hal ini dapat menjadi perubahan di masa depan Mbak maupun suami agar tidak terulang lagi kejadian serupa. Begitu ya Mbak ya. Setelah Mbak Renata memaparkan permasalahan Mbak, apakah Mbak Renata saat ini masih merasa ada yang kurang atau masih mengganjal? Silahkan diselesaikan saja. Jangan ada yang mengganjal ya Mbak ya. Tidak, Mas. Alhamdulillah saya sudah sedikit lega dan mulai menerima dengan lapang dada. Alhamdulillah kalau begitu, saya harap Mbak Renata segera dapat menyelesaikan masalah ini secepatnya. Dan semoga kesedihan yang Mbak Renata alami segera berganti dengan kebahagiaan di masa mendatang. Amin. Ya, saya pikir jalan terbaik yang dapat saya tempuh yaitu mempertahankan hubungan saya dan suami untuk kebahagiaan anak saya kelak, Mas. Amin. Terima kasih, Mas. Baik, kalau begitu saya rasa cukup. Kegiatan konseling ini sudah selesai. Jika masih ada sesuatu dan kesulitan, Mbak Renata dapat menghubungi saya kembali ataupun siapa saja konselor yang dapat membantu Mbak dalam menyelesaikan masalah Mbak. Sekian, terima kasih telah berbagi cerita dengan saya. Maaf jika saya kurang dalam melakukan layanan konseling ini karena terbatasnya segala media yang ada. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Mas, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.